listeners, creative friends semuanya, balik lagi di Sokin YouTube channel lagi, akhirnya aktif lagi nih setelah sekian lama mati suri. Karena apa? Karena gini. Basic kemarin gue udah bikin polling di Instagram gue. Lu lebih milih mana sih? Simple edit tapi deep content, atau editnya belibet tapi kontennya nggak terlalu deep? Akhirnya lebih banyak memilih, 86% memilih itu simple edit but deep content. Oke, jadi gue bisa ngeposting agak banyak. Sip. Jadi disokin nih kita punya, kau ketahui banget gue. Kita punya pembicaraan hari ini, gue temenin sama temen gue. Bro, mantap bro. What's up? Harus ada distance. What's up kita begini dong. Gini dulu dong. Oke, sama distance dong. Iya. Coba kita praktekkan apa yang kalau distance berarti begini. Lu di sini, gue di luar gimana? Gila. Kan 1 meter. Ini baru setengah meter. Coba geser dikit dulu. Geser dikit. Kita stop dulu. Kesana dong. Kok kesini gua out of frame. Kan nggak kelihatan kita ya. Kesana dong. Tetap kita harus biarkan pada masyarakat bahwa kita juga social distance. Ya, segini ya. Oke, 1 meter ya. Oke. Bukan muhrim gitu. Bukan muhrim, iya. Bangsat. Oke. Lalu siapa? Gua Togi. Gua Togi dari kampus lain yang gua nggak mau nyebut namanya karena takut dianggap. Lu ngapain kesini? Gua nongkrong aja gitu, kita pengen buat obrolan ini aja. Ngapain masuk vlog gua? Kan diajak. Nah kita mau diajak. Sama siapa? Tahu gua mau duduk aja di sini gua. Udah. Oke, ya Togi disokin. Udah gitu aja, enggak deh. Jadi hari ini kita pembicaraannya mau ngobrol tentang kehidupan nih cuy. Kehidupannya tapi kita subkategori lagi. Kalau kita ngomong kehidupan, buset dah, kita kayak filsafat deh. Parah. Jangan kita Enjoy aja. enjoy kayak BH baru, jangan terlalu kaku. Oke, jadi pembahasan kita ini itu tentang kehidupan dalam arti kata diremehkan. Coba gue tanya Tok, apa sih definisi kata meremehkan itu? Dari gua pribadi. Iya dong. Pengertian dari gua pribadi itu diremehkan bisa dalam arti lo dikucilkan, lo direndahkan, lo diasingkan dari segi apapun. Contoh mulai dari lu kurang pintar dalam pendidikan, lu kurang gaul atau kurang berbaur sama orang, yang dimana lu bisa dikucilkan karena lu kurang dalam segi itu. Dan untuk dari lain halnya kita juga kurang tahu, masih banyak case yang dimana untuk di remaja sekarang harus memenuhi kebutuhan primer sekundernya agar keterima di golongan tertentu atau di teman-temannya yang lagi hype sekarang. Kurang lebihnya seperti itu dari gua. Gua setuju sih. Jadi kayak gini loh, menurut gua ya, nggak tahu nih, mungkin lo bisa bully gua mau siapa. Angkat aja Hantasehan. Jadi kebetulan gua mau shout out juga nih kepada Antidot. Yes, versi panas, versi gratis. Dingin. Tim panas, tim dingin. Thank you Antidot untuk tempatnya dan kopi enak banget, namanya Kanuto, jangan lupa cobain. Oke, gue setuju sih sama obrolan Togi itu adalah tentang meremehkan itu seperti itu. Tapi gini, lu percaya nggak sih, atau nggak tahu ya, lu bisa membenarkan, tapi mungkin kalau ada yang menyalahkan, oke, kita bukan pakarnya. Tapi menurut gue itu kayak meremehkan orang itu hampir mendekati, ya menurut gua, bukan sama tapi hampir mendekati bullying. Bisa diartikan, tapi secara mental bisa diartikan seperti itu. Nggak tahu sih ini yang gua nalarkan secara logika sih. Iya nggak sih menurut lo orang? Karena meremehkan itu bisa kena ke mental kita, mental, fisik. Di mana fisik itu diremehkan, contoh bisa dipukulin, bisa dijailin. Kalau mental itu kita bener-bener down, kita bener-bener direndahin, mulai dari kata-kata, tingkah laku, jadi perbuatan lain. Jadi ibaratkan senjata yang tak terlihat ya. Iya.
aku gini, meremehkan itu dalam arti kata gini, lu itu baru tahu hanya kulitnya saja, tapi lu tidak melihat sisi lainnya dia, tapi langsung menjudge dalam satu sisi. That's the point. Kayak misalkan contohnya gini, seperti muka gue dan Togi dalam muka penjahat, tapi sebenarnya kita bukan penjahat. Kita bukan penjahat. Saya orang baik-baik kok. Saya baru pertama kali ini keluar jauh, keluar jam segini. Sebenarnya gue nggak boleh keluar jam segini. Biasanya kalau jam berapa ya? Keluar malam, pulang pagi. Biasa begitu. Peda anjing. Mungkin beliau ini adalah petugas shift malam. Tugas shift malam. Iya. Kamling. Oke, jadi kayak gini, muka gue sama Togi penjahat, tapi puji Tuhan sampai sekarang kita ya rahmat Tuhan yang baik-baik ya. Saya tidak pernah yang namanya itu membunuh, memperkosa, mencuri. Ya muka kita memang muka orang jahat lah, kayak orang lihat kita, wah ini perspektifnya jahat nih muka ini, muka. Tapi ya kalau kata orang ya, don't judge the book by its cover gitu loh. Walaupun ada beberapa aspek, lu bisa judge dulu nih dari booknya. Tapi sebelum melakukan suatu penilaian lebih dalam, toh ya digali dulu dong. Karena jatuh bisa timbul hoax loh. Dalam artian begini, sebelum lo pengen ngejudge seseorang, dalam artian lo harus tahu lawan bicara lo tuh siapa, sifatnya seperti apa, latar belakangnya seperti apa. Jangan lo mengejudge orang itu hanya sekedar omongan awal doang. Betul, gue setuju. Karena kebanyakan orang tuh menjudge seseorang tuh dari dari obrolan pertama aja, ketemu nih, salaman, terus berbagi cerita, terus lo ngejudge dia karena apa? Dia nggak sama kayak lo. Nah, satu lagi, jangan menghakimi seseorang karena mereka berbeda jalan pikirnya atau cara kerjanya dari lo. Karena setiap orang punya memiliki perbedaan dari setiap sudut masing-masing. Dan itu yang harus menjadi salah satu lo hargai untuk mengetahui perbedaan itu bagus dan itu baik. Ya seperti halnya negara Indonesia dibuat ya, demokrasi, Pancasila, ya kan? Ya kita ini berbeda, kan lo tau gak sih kalau zaman dulu lo pas SD ya, Bhinneka Tunggal Ika, tau gak sih artinya apa? Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Salah. Oh, Bhinneka gue nggak tahu itu siapa yang buat. Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tapi tetap satu. Iya. Anjing. PKN gue remet. Kenapa Bhinneka Tunggal Ika? Kalau gue nggak salah zaman dulu gue baca PKN itu dipakai bahasa Sanskerta. Ika, ya Ika itu dalam bahasa Sanskerta. Hewan. Enggak, angka 1. Dalam bahasa India namanya Eke. Eke, bahasa India Eke itu artinya 1. Ika. Eka gua dong. Eke itu bahasa, gue nggak mau sebut tadi seru. Bahaya bro. Bahaya. Itu satu komplek darah sama turun semua mati kita. Ya kita. Jangan. Nggak, maksudnya Ika itu adalah bahasa Sanskerta artinya 1. Bhinneka itu adalah kesatuan. Berarti maksudnya berbeda. Berarti intinya dari adalah berbeda-beda tapi tetap satu. Karena apa? Zaman dulu Pancasila aja bukan hanya orang Indonesia juga, orang Indonesia dengan ras tertentu yang ikut memperjuangkan Pancasila pada dahulunya. Berarti ya kembali lagi menurut gua itulah meremehkan lagi, kembali lagi juga menjadi stereotip. Lo percaya nggak sih? Dari stereotip abis bos, abis. Aus. Jadi kayak meremehkan itu menimbulkan jadi stereotip gitu loh. What do you think? Ya pada intinya sih untuk meremehkan jangan sampai lo merusak apa namanya itu kalau dalam itu kan fisik batin. Jangan sampai lo merusak batin dia karena apa? Hampa. Merusak batin itu bisa menjurus ke paling parah bunuh diri ya. Bunuh diri. Paling parah bunuh diri karena ya lu meremehkan seseorang tuh nanti kalau orang nggak kuat batinnya dia kan ya gue nggak terlalu berpengaruh di dunia ini, gue siapa gitu loh. Bener nggak sih menurut lo kayak gitu? Jangan sampai yang tiba-tiba dia jadi benar-benar insecure, dia nggak mau terbuka sama orang lain sampai hanya beberapa orang doang yang dia deketin dan dia tahu keadaannya. Jangan sampai seperti itu. Dan sampai di titik manapun kita nggak tahu korban ini sudah mati apa masih sekarat. Sekarat dalam artian dia benar-benar dalam batinnya itu tertekan banget.
Walaupun Iya. fisiknya bagus, tapi batinnya tertekan itu jangan. I got my suit and tie. I'ma leave it